Mendekati waktu pendaftaran calon presiden yang akan berlangsung 3 bulan mendatang, sejumlah lembaga survei memaparkan hasil elektabilitas 3 bakal calon presiden. Terbaru, menurut hasil survei LSI, jika Pilpres diikuti 3 calon, maka elektabilitas Prabowo Subianto adalah 35,8%, kemudian elektabilitas Ganjar Pranowo 32,2% dan Anies Baswedan 21,4%. Survei digelar selama periode 30 Mei hingga 12 Juni 2023. Kita kerucutkan menjadi 3, ini yang selalu disinggung oleh Bang Andre. Prabowo sementara unggul 3,6%, 2,6%. Ya. 3,6%. Ya, selisihnya 3,6%. Udah cukup bagus, tapi belum mencapai 2 kali margin of error, Bang Andre. Belum sampai 6%. Jadi secara absolut unggul, tapi secara statistik sama. Meski nama Prabowo ada di urutan teratas survei, Partai Gerindra menyatakan hasil survei menjadi masukan untuk kadernya agar lebih bekerja untuk kemenangan Prabowo Subianto. Sementara PDI Perjuangan menyebut masih ada waktu 8 bulan untuk pemilu untuk meningkatkan elektabilitas Ganjar Pranowo. LSI Bagja ini tentu pertama menjadi bahan introspeksi kami, masukan kami untuk bekerja lebih keras lagi ya. Meskipun kita lihat Pak Prabowo unggul 3,6% di atas Mas Ganjar, berarti sudah di atas margin of error, meskipun belum 2 kali margin of error. Tapi insya Allah kalau survei Mas Jayadi, Bang Jayadi bulan depan, nanti di survei Juli, mudah-mudahan sudah 2 kali margin of error. Kenapa bisa 2 kali margin of error? Kami optimis karena memang pimpinan kami di Partai Gerindra sudah menginstruksikan seluruh kader dan pendukung Pak Prabowo untuk bekerja secara keras, bukan hanya kerja di udara, ya, laut dan tapi harus kerja di darat. Lebih mudah bernavigasinya atau mobilitasnya juga jauh lebih tinggi karena sampai hari ini PDI Perjuangan dan beberapa kawan-kawan relawan masih mendorong supaya keterkenalan atau tingkat popularitas Ganjar ini semakin hari akan semakin mendekati 100%. Namun Direktur Eksekutif Presidensial Studies Nyarwi Ahmad menyebut ada peran Jokowi yang kerap mengendorse Prabowo untuk menuju kontestasi 2024. Namun hal ini pun bisa dikejar untuk bakal calon presiden lain, yaitu Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan. Ya, saya setuju ya dengan argumen Bung Yus Konawas tadi ya. Walaupun kalau kita lihat ya trennya ya dari data tren, saya baca data reportnya LSI itu kan mengalami peningkatan yang kompetitif ya, artinya meningkatnya lumayan bagus lah. Tingkat kepuasan Pak Jokowi yang meningkat itu juga ternyata diiringi dengan approval rating atau peningkatan elektabilitas Pak Prabowo juga. Tetapi harus diingat tidak hanya dari margin of error tadi, belum melampaui 2 kali margin of error, itu kan angkanya baru 35 ya, kalau plus minus gitu kan bisa 37 atau 38. Yeah. Jadi masih belum aman juga, kecuali misalnya salah satu kandidat itu 40% ke atas. Itu boleh dibilang katakanlah itu sudah leading gitu ya. Nah, jadi walaupun data survei ini menunjukkan tren Pak Prabowo meningkat cukup tajam, tapi menurut saya belum nyaman. Artinya peluang itu masih terbuka bagi yang lain, khususnya Pak Ganjar. Nah, publik pun menanti tak hanya gagasan dan program semata dari para bakal calon presiden. Tim Liputan, Kompas TV. Sejumlah lembaga survei telah merilis hasil elektabilitas 3 bakal calon presiden. Di antaranya LSI yang merilis Prabowo Subianto unggul dibanding Ganjar dan Anies Baswedan. Lalu bagaimana membaca hasil survei ini dan bagaimana adu elektabilitas para bakal capres hingga saat ini? Kami akan perbincangkan bersama 3 ketua DPP yang sudah tersambung bersama kami melalui daring. Yang pertama adalah Ketua DPP PDIP, Bang Eriko Sotarduga, ada Ketua DPP Partai Gerindra, Mas Habibur Rahman, dan juga Ketua Badan Pemenangan Pemilu, Ketua DPP dari Partai Nasdem juga, ada Pak Effendi Khoiri atau Gus Choi. Selamat pagi, Gus Choi, selamat pagi. Bang Eriko, selamat pagi, Mas Habib. Selamat pagi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih sudah bergabung bersama kami. Memang sebenarnya kalau
belum pendaftaran dinamikanya masih sangat tinggi begitu. Kalau tadi saya mengatakan bahwa memang survei-survei inilah yang membuat capres-capres ini tetap bertahan menjadi obrolan warung kopi di mana-mana gitu, sehingga memunculkan lagi pembicaraan. Nah, survei LSI kali ini sebenarnya bisa dibilang tidak banyak sekali perubahan, apalagi kalau berbicara urutan sebenarnya masih sama-sama juga, masih dekat-dekat juga antara satu calon dengan calon lain. Dan kalau kita berbicara tiga besar yang kemungkinan paling besar akan maju ke capres masih sama juga orangnya gitu. Jadi kita undang tiga perwakilan di sini dari partai masing-masing. Yang saya ingin tahu tanggapannya terhadap hasil rilis terakhir ini. Ada kenaikan khususnya di Prabowo dan Ganjar, sementara kalau kita lihat dibandingkan dengan survei LSI sebelumnya ada sedikit penurunan untuk Anies. Silahkan untuk mengomentari calonnya dulu sebelum mengomentari calon lain. Mungkin dari Bang Eriko terlebih dahulu, melihat bahwa masih berada di bawah di bawah Prabowo Subianto. PDIP melihat apakah ini sebenarnya ya lazim cukup untuk kondisi saat ini, ataukah sebenarnya melihat seharusnya lebih dekat atau bahkan sudah melewati Prabowo, Bang Eriko? Ya, selamat pagi bagi kita semua dimanapun Anda berada. Terima kasih Adinda Timothy Marbun. Kami harus jujur mengakui bahwa ini memang hal yang sudah kita duga bahwa masih seperti ini. Karena kenapa? Kalau melihat kami dari hasil diskusi juga dengan Mas Jayadi Hanan sebagai yang melakukan survei itu, beliau juga mengakui bahwa ini tadi sudah dibahas belum melewati 2 kali margin of error. Kedua, ini sudah ada rebound, Bung Timothy. Ini sudah ada rebound dibandingkan pada waktu masalah FIFA yang World Cup itu. Nah, ini sudah ada reboundnya dari Mas Ganjar. Tetapi sekali lagi kami tentu sangat mengapresiasi dari hasil survei ini, dan ini memberikan kami juga gambaran untuk melakukan konsolidasi lebih jauh lagi. Nah, saya harus sampaikan secara jujur, memang di sini kalau dari 3 yang diminta oleh Pak Presiden Joko Widodo pada waktu Rakernas PDI Perjuangan agar mengajak sebanyak mungkin partai untuk bekerja sama. Kedua adalah relawan yang ini harus lebih diefektifkan, diaktifkan, dan ini sudah dilakukan konsolidasinya, pendaftaran dan lain-lain. Nah, yang ketiga ada juga unsur-unsur masyarakat yang tidak menginginkan bersama dengan partai dan juga tidak menginginkan bersama dengan relawan. Mereka bekerja dengan sendiri. Nah, memang konsolidasi ketiga ini yang sedang kami matangkan saat ini. Dan kalau kita mau bicara secara jujur juga, Bung Timothy, lihatlah, memang Mas Ganjar kan masih menjalankan sebagai Gubernur Jawa Tengah, baru berakhir nanti September, sehingga beliau tentu tidak bisa, Mas Ganjar tidak bisa misalnya melakukan hal yang sebebas yang lain, artinya berkunjung kemana atau kemana, karena masih terikat menjalankan tugas sebagai Gubernur. Ini juga harus jujur kita akui. Nah, hal lain juga kalau kita melihat hasil survei ini kan kurang lebih beberapa waktu yang lalu, Bung Timothy. Nah, ini menarik ini. Ini tadi sudah disampaikan Bung Nyarwi, yang saya sudah sampaikan berulang kali di media-media lain. Ini kan ada hasil survei yang menyampaikan bahwa Pak Jokowi itu popularitasnya, akseptabilitasnya dan disenangi oleh masyarakat kurang lebih 82%. Nah, kalau kita lihat representasi dari ini kan ada di Mas Ganjar dan Pak Prabowo. Coba Bung Timothy dan kita semua melihat tadi hasil survei itu belum sampai 70%. Bung Timothy. Nah, ini masih ada selisih kurang lebih 13-14%. Nah, kita lihat dalam beberapa waktu ke depan. Kalau saya menduga, ya boleh kan namanya Bung Timothy menduga seperti nama saya Riko Sotarduga kan begitu. Kenapa tidak boleh gitu? Ini Agustus ini akan terjadi katakan konsolidasi yang lebih menarik lagi. Dan kalau angka psikologi nanti sudah melebihi angka 40% pada salah satu pihak, saya tidak ingin mendahului, itu kita berharap di pihak kita. Nah, itu akan merubah konstelasi lagi. Saya tidak ini mengada-ngada, bisa saja ini nanti menjadi pengkerucutan kepada dua menjadi dua poros. Tapi kalau sampai saat ini, Bung Timothy, secara jujur, hitungan katakan secara matematikanya, walaupun politik bukan matematika, ini masih ada kemungkinan terbentuk untuk 4 poros. Karena memang kalau kita melihat seperti Golkar dan
PAN belum menunjukkan kemana Ya, belum partai-partai menegaskan ya. untuk katakan berkoalisi atau seperti yang kami menginginkan kerjasama. Nah ini menarik ini, dan menurut hitungan kami ini kurang lebih akan terjadi di bulan Agustus ini, karena tidak ada waktu lagi, Bung Timothy, bagi calon yang masih belum fix harus sesegeranya, karena ini kan perlu sosialisasi yang lebih jauh lagi kepada Daftaran masyarakat. juga sudah depan mata gitu ya. Ya, seperti itu. Itu yang bisa saya sampaikan sampai saat ini. Oke, saya ke Mas Habib. Naik suaranya Pak Prabowo setidaknya melalui di dalam survei ini, tapi selalu yang menjadi catatan adalah belum aman, belum sampai 2 kali dari margin error. Jadi apakah Gerindra ini akan main aman dengan cara udah kita nggak usah dulu terima ini, nggak usah merayakan kenaikannya di survei, tapi justru ini menjadi sebuah warning bahwa belum cukup apa yang dilakukan sampai saat ini, Mas Habib? Ya, tentu pertama kita membaca hasil survei ini sebagai sesuatu yang membuat kita optimis bahwa apa yang kita lakukan sudah on the track. Bukan hanya LSI Jayadi Hanan, sebelumnya kan juga ada LSI Denny Ja, kurang lebih hasilnya sama. Satu hal yang menjadi perhatian kami bahwa ketika kasus FIFA ya soal under 20 sepak bola itu kan kita mulai crossing. Ya. Lalu menjelang Idul Fitri ada deklarasi Pak Ganjar dan dibaca bahwa akan segera rebound, akan segera di crossing lagi istilahnya kan, akan segera didahului. Ternyata belum. Kita bisa melakukan mitigasi yang pas, gitu kan, sehingga tetap posisi Pak Prabowo di atas setelah tersebut. Nah, tinggal sekarang memang kita perlu menjaga situasi seperti dikatakan Pak situasi psikologis ya, seperti disampaikan Bang Timothy tadi. Jangan kita tinggi hati, jangan kita berpuas diri. Kita tahu bahwa potensi kompetitor kita ini, dua sosok tokoh bangsa ini bukan kaleng-kaleng ya, baik individunya maupun partai-partai pengusungnya. Kita tahu Pak Ganjar didukung partai terbesar PDI Perjuangan dan beberapa partai lain. Itu juga Pak Anies Baswedan, sosok yang sangat berkualitas ya, juga didukung oleh partai-partai yang sangat berkualitas. Sehingga ini memang pasti akan sangat dinamis. Untuk itu Pak Prabowo warning ke kadernya ya. Sekarang ini kan Pak Prabowo kalau weekend itu sering menemui kader-kader di tingkatan RT ya. Ya, sampaikan pengingat ya bahwa kita nggak boleh berpuas diri, tapi harus terus bekerja keras ya, meningkatkan kinerja, keliling dari satu rumah ke rumah yang lainnya, menyampaikan visi misi Partai Gerindra dan Pak Prabowo ke depan. Kurang lebih seperti itu. Oke, nggak bisa lengah sedikit ya? Tentu kita nggak bisa berpuas diri, sombong, apalagi tinggi hati ya. Ini situasinya akan sangat dinamis, masih ada beberapa bulan ke depan, dan masih ada beberapa event yang pasti akan menentukan. Misalnya penentuan capres dan cawapres. Yang lalu kemudian juga penting adalah soal format koalisi pendukung. Kalau sekarang kan sudah ada Partai Gerindra dan PKB yang insya Allah solid dan tidak terpisahkan. Kemungkinan kan masih akan bertambah lagi. Nah itu juga pasti akan menentukan, karena ini kan terkait juga dengan mesin politik. Kalau mesinnya bagus dan banyak, tentu akan lebih maksimal. Yang jelas kita membaca hasil survei ini sebagai pedoman ya, untuk merumuskan strategi taktik kita ke depan. Oke, bagaimana tanggapan dari Nasdem dan koalisinya? Gus, kalau kita lihat dibandingkan dengan survei yang sama sebelumnya pada bulan April, ada penurunan sebenarnya, dan sebenarnya cukup signifikan dari 25,3 ke 21,4. Nah, Nasdem sendiri mendeteksi tidak apa penyebabnya, dan apakah penyebabnya ini dari dalam kerja sendiri ataukah justru eksternal? Karena dia mengatakan juga surveinya Pak Anies ini biasanya bertolak belakang dengan hasil survei kinerja Pak Jokowi gitu. Kalau Pak Jokowi hasil surveinya lagi naik, ini mempengaruhi kepada hasil survei dari Anies. Ataukah dideteksi justru dari dalam ini yang belum maksimal? Dari dalam berarti bukan hanya dari Nasdem, tapi dari koalisi. Ya, jadi pertama
saya ucapkan selamat kepada dua koalisi dengan figur Pak Prabowo dan Mas Ganjar yang surveinya selalu di atas. Kita ucapkan selamat. Ya. Tapi ini perjalanan masih lumayan panjang, jadi masih kemungkinan naik turun ya. Tapi nggak apa-apa, kita apresiasi semua hasil survei yang selalu menempatkan dua figur ini di atas, dan Mas Anies selalu ada di bawah, underdog. Ya. Nah, ini kenapa Mas Anies tidak naik-naik? Memang faktornya bisa beragam, bisa macam-macam. Salah satunya tentu saja kita nggak menyalahkan orang luar, di dalam ya. Mungkin faktor internal yang belum masif untuk sosialisasi, belum sistematik, belum terstruktur gitu ya. Pergerakannya ya. Ya, gerakannya. Nah, dengan adanya hasil survei seperti ini, maka koalisi perubahan dan seluruh relawannya saya kira harus bekerja lebih keras. Jadi untuk menyamai, apalagi hasilnya di atas, maka kerjanya nggak bisa hanya sepadan kan. Harus lebih, harus berlipat-lipat gitu kan. Segala macamnya harus berlipat-lipat. Kerja kerasnya, sosialisasinya, pokoknya itulah terstruktur, istilah dari Gerindra itulah ya, terstruktur, sistematis, masif ya. Dan jangan lupa mungkin juga doa kan gitu, doa, karena ini urusan kekuasaan, bukan sekedar otak manusia, strategi manusia, ilmu manusia, tapi ini keterlibatan Tuhan itu tinggi dalam konteks kekuasaan. Oke. Karena ketika orang berkuasa itu kan dimuliakan Tuhan, ketika dia berbuat adil juga dimuliakan manusia, diagungkan, diberi protokol sedemikian rupa, ya kan, fasilitasi sedemikian rupa. Jadi mulia sekali. Oleh karena itu keterlibatan Tuhan di sini. Nah, segala ikhtiar kita tidak cukup dengan pikiran, strategi, uang, kekuasaan, tapi juga doa. Kadang yang punya kekuasaan, yang punya uang banyak, yang sekarang seolah-olah didukung oleh mayoritas partai, juga belum tentu menang. Karena dalam sejarah, banyak sekali kelompok kecil bisa mengalahkan yang besar. Kelompok yang seolah-olah terpinggirkan, pelan tapi pasti kemudian ternyata bisa mengalahkan yang besar, yang punya kekuasaan, yang punya uang. Ini sejarah. Biasanya, oleh karena itu, ketika kita melakukan proses kekuasaan seperti ini, kita melihat dari seluruh aspeknya, seluruh sudut perspektif, ya kan, lahir batinnya. Nah, oleh karena itu, kita terus ikhtiar, terus optimis, sekaligus memohon yang terbaik untuk Indonesia ini. Apakah terbaiknya memang dipimpin oleh Pak Ganjar, oleh Pak Prabowo, atau oleh Anies? Hati kita harus kita persiapkan seperti itu, sehingga kita tidak begegek, tidak merasa benar, tidak merasa paling superior, tidak merasa paling hak untuk memimpin Republik ini. Itu saya kira kejembaran pikiran kita dan hati kita. Gus, kalau memang ada, ya tadi ya dicontohkan benar bahwa bisa saja kita bisa mengenalnya sebagai mungkin kalau dalam pertandingan olahraga tuh underdog gitu, tiba-tiba mencuat. Tapi khususnya dalam politik, lagi-lagi seperti kata Bang Eriko tadi, nggak bisa matematika juga nih politik. Selalu ada sesuatu yang nanti bisa saja terjadi yang mungkin mengubah konstelasi begitu politikan. Ada momentum mungkin yang bisa dipergunakan. Kita nggak pernah tahu nih dalam beberapa bulan ke depan ada momentum apa, ada peristiwa apa yang mungkin bisa mengubah. Bahkan kalau tadi dicontohkan untuk calon Anies Baswedan yang sampai saat ini masih berada di bawah Prabowo Subianto dan juga Ganjar Pranowo, elektabilitasnya bisa saja, dan memang kita harus akui bisa saja, bahkan di luar 3 nama ini pun bisa saja mencuat gitu. Tapi ada momentumnya gitu. Nah, Mas Timothy, kasus terdekat kan
pemilihan gubernur DKI dulu, ya kan? Itu Anies kan dibawa terus ya, tapi akhirnya bisa. Nah itu kan ada momentum, ada peristiwa juga tuh Gus Coy yang membuat itu bisa terjadi. Nah apakah sampai saat ini dibandingkan dengan dua calon lain ya yang tadi kita bahas menjabat, kita tahu sebagai menteri dan juga sebagai kepala daerah, memang ada sesuatu momentum yang belum bisa didapatkan oleh Anies dalam posisi sampai saat ini, sehingga memang sangat bergantung pada kerja-kerja partai untuk melakukan tadi memperkenalkan, menyampaikan mungkin visi misi maupun target ke depannya. Apakah ini menjadi satu hal yang menjadi perbedaan ya, dibandingkan dengan dua calon lainnya kepada Anies Baswedan ini, sehingga sulit mendapatkan momentum, Gus Coy? Iya, bukan sulit mendapatkan momentum, memang belum. Ini semuanya masih linear aja, ya kan? Linear aja. Cukup masuk akal misalnya Mas Ganjar dapat nilai segitu karena partainya kan memang partai besar, ya, bahkan pemenang. Pak Prabowo juga dapat segitu, itu juga masuk akal, partainya besar terus didukung oleh koalisi yang bisa menunjang, itu cukup masuk akal, ya, cukup masuk akal semua. Nah dalam konteks kita bicara ini kan rasionalitasnya itu tidak ada yang salah, tidak ada yang salah. Tetapi sekali lagi dalam kekuasaan bukan hanya rasionalitas, bukan hanya strategi manusia, tapi ada faktor. Apalagi kita ini Indonesia punya Pancasila yang pertama ketuhanan yang Maha Kuasa, yang Maha Esa, maka itu ada faktor Tuhan. Nah, 6 bulan atau 7 bulan ke depan itu siapa yang akan dikehendaki begitu. Semua harus ikhlas, legowo, dan kita harus berhati lapang, jembar. Nah, tapi kita karena sebagai manusia disuruh ikhtiar, maka ikhtiar kita tetap secara maksimal. Nah, di dalam ikhtiar itu memang ada momen-momen kita bisa memanfaatkan atau kadang tidak bisa. Momen itu kadang menguntungkan, kadang merugikan. Jadi ini semua kita jalani, lakukan, dan sekali lagi niat kita ikut petisi, kita ingin konteks demokrasi ini bukan calon presiden dan ini alternatif. Akhirnya bukan sekedar nasional yang hebat, bukan hanya Pak Prabowo.